Petugas gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Menteng meringkus tersangka pembunuhan wanita tanpa busana di salah satu hotel di Menteng, Jakarta Pusat. Pelaku ditangkap di Cijantung, Jakarta Timur bersama sejumlah barang bukti seperti pakaian yang dikenakan pelaku. Ia ternyata sudah merencanakan merampas dan membunuh korban dengan modus berkencan di kamar hotel. Menurut Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Setio Herianto, pelaku berkenalan dengan korban melalui aplikasi kencan. Total ada 4 orang wanita yang menjadi sasaran tersangka, namun hanya dengan korban terjadi kesepakatan harga. Keduanya lalu bertemu dan berkencan di kamar hotel yang disepakati. Usai berkencan, tersangka menganiaya dan mencekik korban hingga tewas. Tak ketinggalan uang dan harta benda korban dibawa kabur tersangka. Ternyata saudara AA berencana mengambil barang milik saudari IW, rencana dengan diuangkan dan hasilnya akan digunakan untuk judi online. Sebelumnya, pelaku pembunuhan wanita di sebuah hotel di Menteng, Jakarta Pusat terekam kamera CCTV. Dari rekaman kamera pengawas di hotel yang terletak di Jalan Johar, Menteng, pelaku yang berprofesi petugas keamanan sempat ke toilet di lobi hotel sebelum masuk ke kamar korban. Korban merupakan wanita berusia 30 tahun asal Pekalongan, ditemukan pertama kali oleh security dan teman korban. Saat ditemukan, korban tanpa busana dan terdapat luka lebam serta bekas cekikan di tubuhnya. Kesal akibat kurang bayar, seorang pelanggan pekerja seks komersial membunuh korbannya hingga 14 tusukan karena ditagih kurang bayar di Tangerang Selatan, Banten. Kurang dari 24 jam, DC pelaku penganiayaan terhadap wanita pekerja seks komersial ditangkap Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Kepada polisi, pemuda 28 tahun ini mengaku nekat menusuk korbannya sebanyak 14 tusukan lantaran tidak mau membayar tarif kencan sesuai kesepakatan. Pelaku hanya mampu membayar setengahnya. Cekcok antara keduanya terjadi hingga berujung penganiayaan. Polisi menduga pelaku telah merencanakan aksinya sebelum memesan korban melalui layanan micet. Bermula dari pelaku memesan korban melalui aplikasi micet. Kemudian setelah berhubungan ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan, lalu terjadi keributan dan terjadilah penusukan atau penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Saat ini korban sedang dalam perawatan di rumah sakit RSUD Tangerang. Sementara itu, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana. Pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, pemirsa, janda 2 anak tewas di tangan pelanggannya. Sementara itu, pelaku ditangkap usai 2 pekan buron. Seorang wanita ditemukan tewas di sebuah kamar hotel di Jalan Lingkaran 9, Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Korban tewas bernama Yuliana, 25 tahun, warga rumah susun Jalan Radikal, Palembang. Dari visum luar yang dilakukan, janda beranak 2 ini tewas akibat kekerasan benda tumpul. Korban menderita luka di wajah, tangan, dan kaki. Keluarga korban yang menanti proses otopsi di rumah sakit tidak kuat menahan sedih atas kematian korban dengan cara tragis. Polisi kemudian memeriksa sejumlah saksi dari pihak hotel, teman, dan keluarga korban. Diduga pelaku mengenal korban dan membunuh korban seorang diri. Di awal penyelidikan, polisi mengancam mempidana teman korban karena menghilangkan barang bukti percakapan pelaku dengan korban melalui aplikasi pesan singkat. Karena yang bersangkutan berusaha menghilangkan barang bukti, barang bukti berupa chatan yang ada di salah satu aplikasi. Sudah ditahan, Bang? Motifnya kita belum tahu, kemungkinan ada transaksi, ada kata-kata dari korban ini yang kurang mengenakan pelaku.
Jenazah korban akhirnya dimakamkan keluarga di kawasan Sungai Goren, seberang Ulu 1 Palembang, Sumatera Selatan. Selain periksa saksi, polisi juga memeriksa rekaman CCTV hotel. Berawal dari rekaman kamera pengawas inilah, polisi mencoba mengidentifikasi seorang pria yang saat itu belum diketahui identitasnya. Mengendarai sepeda motor, ia keluar hotel menuju area parkir. Dari hasil rekaman inilah, polisi mencocokkan waktu kejadian berdasarkan keterangan teman korban. Setelah 2 pekan, tim Jatanras Polda Sumatera Selatan dan Satreskrim Polrestabes Palembang menangkap Agus Saputra, warga Rimba Kemuning, Lorong Buyut, Palembang. Polisi menembak kaki pelaku karena dianggap membahayakan petugas. Dari keterangan pelaku, didapati Agus merupakan pelanggan korban. Ia sebelumnya memesan korban melalui pesan singkat sebuah aplikasi kencan. Setelah bertemu dan berkencan, Agus kesal dan kecewa karena korban tidak mau melayani pelaku sesuai durasi yang disepakati sebelumnya. Pelaku kemudian menganiaya korban hingga tewas. Bersama tersangka, polisi menyita motor sebagai barang bukti pembunuhan janda beranak 2. Pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Pembunuhan PSK remaja di Kediri, Jawa Timur mengungkap bisnis prostitusi yang dijalankan satu keluarga. Selain mempekerjakan seorang gadis di bawah umur, suami istri muncikari juga menjual anak kandungnya yang masih berusia 15 tahun. Satuan Reserse Kriminal Polres Kediri Kota berhasil mengungkap bisnis prostitusi online yang dijalankan satu keluarga. Pengungkapan ini terkait kasus pembunuhan yang menewaskan PSK remaja MY di sebuah hotel di Kediri akhir Februari lalu. Kekasih MY, DR, yang melaporkan kematian gadis 17 tahun tersebut ternyata berperan sebagai mucikari. Bersama adik laki-lakinya DK, serta adik iparnya NK, DR menjual jasa MY kepada pemuda yang akhirnya membunuh korban usai berkencan. Ironisnya, pasangan suami istri NK dan DK juga menjual anak gadisnya TW yang masih berusia 15 tahun kepada pria hidung belang. Kepada polisi, NK beralasan menjerumuskan anaknya ke dalam bisnis haram lantaran terjerat hutang kontrakan rumah 3 juta rupiah. Soalnya anak saya nggak dibawa sama saya, Billy yang ngajak ke sini, jadi Billy yang duluan. Dia kesian ngebantu orang tua, soalnya aku anaknya 7, terus aku banyak hutang. Itu aja, pingin pada lunas, terus udah lunas mama kita pulang aja. Utangnya berapa, Bu? Utangnya berapa, Bu? Utangnya ada 3 jutaan. Ketiga mucikari asal Bandung, Jawa Barat tersebut menetapkan tarif bervariasi untuk layanan seksual seharga Rp700.000 hingga Rp800.000, serta pijat plus-plus bervariatif Rp200.000 hingga Rp350.000. Dalam sehari, MY dan TW mampu melayani 3 pria dengan pendapatan mencapai Rp5 juta. Menurut polisi, sebelum memesan hotel di Kediri, para pelaku sempat singgah di Tulung Agung dan Madiun. Para mucikari mencari pelanggan melalui aplikasi pesan micet. Operandi, jadi mengeksploitasi ekonomi dan seksual anak dengan menawarkan lewat aplikasi micet untuk korban pembunuhan itu ditarif dengan harga 700 dan sampai Rp800.000 oleh mucikari D. Kemudian yang korban T itu melakukan pijit dengan servis handjob, itu tarifnya Rp200 sampai Rp350.000. Saat ini TW dititipkan di rumah aman dan mendapat pendampingan dari petugas Dinas Sosial Kota Kediri. Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Seorang wanita diduga PSK di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat ditemukan tewas dalam posisi telungkup di saluran air area persawahan. Jasad korban ditemukan tak jauh dari tempat tinggalnya. Warga Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasad wanita di saluran air pesawahan milik warga. Saat ditemukan, jasad korban dalam kondisi telungkup menggunakan kain sarung. Untuk memastikan penyebab kematian, jasad korban langsung dievakuasi ke RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya untuk diotopsi.
Setelah olah TKP dan berdasarkan keterangan saksi di TKP, diketahui korban bernama Imas berusia 50 tahun, warga Kecamatan Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat terlihat di kios kosong dan terlihat sedang sakit. Kalau menurut keterangan warga sudah lama. Kalau bisa diketahui Pak, warga mana atau ide aslinya? Nah, asalnya? kebetulan tadi ada yang kenal dengan korban ini. Korban ini adalah warga Kabupaten Tasikmalaya, yaitu kalau tidak salah tadi dari Kecamatan Sodong Hilir. Pak, jadi tadi dikatakan bahwa tidak ada tanda-tanda bekas kekerasan. Barangkali dugaan karena sakit atau apa nih? Menurut warga sekitar, korban diketahui berprofesi sebagai wanita pekerja seks komersial. Hingga kini Kepolisian Polsek Mangkubumi dan Unit Identifikasi Polresta Tasikmalaya masih melakukan penyelidikan terkait tewasnya korban. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Seorang perempuan ditemukan tewas di lokasi pembuatan batu bata Desa Kejagan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Saat ditemukan, kondisi korban yang diduga berprofesi sebagai PSK jalanan ini terluka di wajah, diduga dianiaya. Warga Desa Wonorejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan jasad perempuan di lokasi pembuatan batu bata milik salah satu warga. Saat ditemukan, kondisi jasad tergeletak di tanah dengan kondisi baju berantakan dan keluar darah dari kedua telinga korban, serta terdapat luka lebam di wajah dan mata diduga akibat penganiayaan. Dari KTP yang ditemukan, korban bernama Umbrayani, 51 tahun, warga Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Temuan jasad ini kemudian dilaporkan ke perangkat desa dan dilanjutkan ke Polsek Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Yang ditemukan sepeda motor dan batu bata berserakan. Ya, orangnya pakaian orang yang perempuan itu acak-acakan lah. Ya, di sini. Di atas mata. Ya, itu lebam. Berapa lukanya Pak Mar di wajah itu? Kurang tahu, masalahnya begitu ada yang mengetahui sudah tidak ada boleh yang menyentuh. Kalau leher kondisinya Tidak tahu deh, tidak boleh lihat masalahnya. Petugas kepolisian Polsek Trowulan langsung olah tempat kejadian perkara. Di lokasi ditemukan sepeda motor korban, celana dalam, KTP, dan handphone. Selesai sudah kita hubungi pihak keluarga, selanjutnya korban kita laksanakan olah TKP. Untuk sementara tanda-tanda kekerasan belum ditemukan, tetapi tetap kita visum, kita cek ke rumah sakit, nanti bila ada perkembangan nanti kami laporkan. Yang di TKP celana dalam ada, lanjut sepeda motor, HP, dan kartu identitas, itu aja. Setelah dilakukan identifikasi dan pemeriksaan saksi mata, korban dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto untuk dilakukan autopsi. Preman kampung ngamuk di markas Koramil. Selengkapnya usai jeda dalam Realita.